Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada Tuhan dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Dan firman Tuhan kali ini yang akan kita renungkan terambil di dalam kitab Habakuk pasal 2. Namun kita hanya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 saja. Saya akan membacanya untuk Bapak Ibu Saudara. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau menolong kami mengerti firman-Mu, dan melalui firman-Mu kami dapat mengenal Tuhan, kami dapat dibangun iman kami oleh firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang menguraikannya, dan kami sekalian akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengawali dengan suatu pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang melakukan kejahatan terhadap orang lain? Misalnya, ada orang yang menganiaya seseorang, ada orang yang membunuh seseorang, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Apa respon Bapak Ibu Saudara kalau melihat ada orang yang sangat jahat atau melakukan kejahatan terhadap orang lain? Mungkin Bapak Ibu Saudara marah, atau mungkin Bapak Ibu Saudara berharap agar Tuhan mendatangkan malapetaka pada orang itu karena dia sudah sangat jahat. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah tinggal diam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia bertindak menurut waktunya sendiri, dia bertindak menurut caranya sendiri. Sebaliknya kita tidak selalu mengerti waktu dan caranya. Itu sebabnya kadang kita berpikir, mengapa Tuhan tinggal diam? Sampai kapan Tuhan tinggal diam? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih tepatnya muncul pada diri kita karena ketidakmengertian kita. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini itu berbicara tentang Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Supaya Bapak Ibu memahami firman Tuhan di pasal 2 ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat sekali lagi secara ringkas tentang pertanyaannya Habakuk di pasal 1 dan jawabannya Tuhan. Kemudian kita juga akan melihat pertanyaannya Habakuk di dalam pasal 2 atau di pasal pertama, kemudian di pasal 2 melihat jawaban Tuhan. Jadi ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Yang pertama,
Habakuk di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dia bertanya, bagaimana mungkin Allah membiarkan Yehuda yang fasik, yang jahat, tanpa dihukum oleh Tuhan? Itu pertanyaannya Habakuk. Lalu jawabannya Tuhan bahwa Tuhan akan memakai Babel, atau Tuhan membangkitkan bangsa Babel, atau di dalam kitab kita ditulis membangkitkan orang Kasdim, bisa disebut sebagai bangsa Babel. Allah akan memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Itu jawabannya. Jadi Habakuk bertanya, bagaimana mungkin Allah membiarkan Yehuda yang jahat tanpa dihukum? Tapi kemudian Tuhan memberi jawaban bahwa Tuhan akan menghukum melalui bangsa Babel. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Allah bisa memakai bangsa Babel yang lebih jahat daripada Yehuda sebagai alatnya Tuhan untuk menghukum Yehuda? Bagaimana Tuhan bisa menggunakan bangsa yang lebih jahat daripada Yehuda untuk menghukum Yehuda? Itu pertanyaannya Habakuk. Dia tidak mengerti. Kemudian jawabannya Allah. Allah juga akan menghukum Babel karena kejahatannya. Jadi Habakuk tidak mengerti mengapa Tuhan pakai Babel, tetapi Tuhan memberi jawaban. Jangan khawatir, Babel pun juga akan dihukum karena kejahatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pasal 2 itu sebenarnya intinya merupakan jawaban Tuhan tentang penghukuman yang akan dilakukan oleh Allah kepada Babel. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 3, misalnya ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah diberitahukan kepada Habakuk. Kapan saatnya? Nanti akan tiba saatnya. Dan Tuhan juga berpesan, kalau berlama-lama, atau di sini menggunakan istilah apabila berlambat-lambat, nantikan itu, sebab Allah tidak akan bertangguh. Dia tidak akan menunda penghukuman pada bangsa Babel. Jadi Allah sudah memberikan gambaran tentang rencananya menghukum Babel. Kemudian Allah juga memberitahu dosa-dosanya Babel. Kalau kita melihat ayat 4-5, Babel itu bangsa yang sombong. Dia yang tidak takut akan Tuhan. Dia melakukan banyak kejahatan. Dan dia merasa lebih hebat dari bangsa-bangsa. Dan karena itu dia merasa sombong. Bangsa Babel lupa bahwa ada Allah di atas segala bangsa. Kemudian Allah juga memberitahukan tentang 5 celaka. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2, itu saya mencatat ada 5 kata celakalah, celakalah, celakalah. Misalnya di dalam ayat yang ke-6, ayat 9, saya ingin memberitahukan secara ringkas. Lalu ayat 12, ayat 15, dan ayatnya yang ke-19. Celakalah, celakalah. Itu kalimat yang menunjukkan tentang penghukuman yang akan dilakukan oleh Allah, yang diwakili dengan kata celakalah, celakalah. Misalnya Babel akan dihukum karena mereka merampas milik orang lain, kemudian Babel melakukan ketidakadilan, kemudian mereka melakukan kekerasan dan melanggar hukum, melakukan
perilaku atau tindakan yang amoral atau bejat. Kemudian Babel juga mengalami celaka karena penyembahan mereka pada berhala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak akan bertangguh. Artinya Allah tidak menunda untuk menghukum Babel. Hanya saja kapan waktunya Habakuk belum tahu. Bagaimana caranya Tuhan menghukum Yehuda atau menghukum Babel, Habakuk juga tidak tahu. Tapi Tuhan memastikan bahwa Dia benar-benar akan menghukum Babel. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam situasi yang kita hadapi pun kita mengalami ketidakmengertian. Dan karena ketidakmengertian itulah seringkali kita bertanya-tanya, mengapa, kapan, bagaimana Tuhan? Tapi satu hal, Allah yang berfirman, Allah yang telah memberitahukan kepada Habakuk tentang celaka yang dialami oleh Babel, Allah yang akan menepati perkataannya. Benar-benar akan menepati. Nah saudara, dari renungan firman Tuhan ini, pelajaran apa yang dapat kita petik, kita ambil sebagai suatu renungan bagi kita? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah Tuhan itu hakim yang adil. Di satu sisi Allah menggunakan Babel untuk menghukum Yehuda yang jahat, tapi pada saat yang sama Allah juga akan menghukum Babel karena kejahatannya. Jadi Allah menghukum Yehuda karena kejahatannya, itu menunjukkan keadilan Allah. Tetapi Allah juga akan menghukum Babel, walaupun Babel dipakai menjadi alat Tuhan untuk menghukum Yehuda, tapi Yehuda juga akan dihukum oleh Allah karena kejahatan. Ini menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi Allah atau Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan tidak membiarkan kejahatan tanpa penghukuman. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari renungan ini adalah yang kedua, kita tidak selalu mengerti kapan dan bagaimana Tuhan bertindak. Tetapi Tuhan ingin agar kita selalu percaya kepadanya, bahwa Tuhan akan bertindak. Hanya saja kita tidak tahu kapan dan bagaimana caranya Tuhan bertindak. Tapi Tuhan mau agar kita selalu percaya kepadanya. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, ingat apa yang Tuhan kehendaki dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mau kita selalu percaya kepadanya. Dia akan bertindak menurut waktu dan caranya, sesuai dengan kasih setianya bagi kita, kebaikannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu telah menolong kami untuk mengerti tentang Tuhan. Dalam hal ini kami dapat mengenal Tuhan sebagai hakim yang adil. Namun kami juga diingatkan bahwa meskipun kami tidak selalu mengerti kapan dan bagaimana Tuhan akan bertindak, tapi Tuhan selalu menginginkan agar kami selalu tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Hanya saja kami tidak tahu kapan dan bagaimana cara. Terima kasih Tuhan, firman menguatkan kami dan kuatkan jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan apa saja. Dan Tuhan mohon perlindungan, dan Tuhan kami mohon pemeliharaan senantiasa sehingga jemaat-Mu mengalami sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.